Selamat datang di channel PKN TV, bersama Muhammad Syafitra, guru PKN andalan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel PKN TV, TV edukasi untuk kita semua. Pada video kali ini, sahabat PKN TV dimanapun berada, kita akan membahas soal tes wawasan kebangsaan atau yang lebih dikenal dengan soal TWK pada tes CPNS dan kedinasan ya. Jadi video ini akan memberikan gambaran bagaimana kita sebagai peserta bisa menjawab soal TWK itu dalam waktu yang singkat dan tepat ya. Jadi bagaimana sahabat PK ini menjawab soal itu dengan cerdas, dengan waktu yang lebih sedikit ya. Nah, di soal pertama ini kita akan menyinggung soal yang berhubungan terkait ancaman ya. Terkait ancaman buat kedaulatan Indonesia. Nah, tentu ada banyak ancaman ya yang muncul, dan pada soal nomor 1 ini kita akan membahas ancaman di bidang ekonomi. Nah, inilah bunyi soalnya ya untuk soal nomor 1 sebagai berikut. Ancaman terhadap kedaulatan Indonesia dapat muncul dari berbagai bidang. Salah satu ancaman dalam bidang ekonomi adalah, nah, di sini teman-teman sahabat PKN TV dimanapun berada, di sini yang diminta adalah ancaman di bidang ekonomi ya. Jadi kalau teman-teman melihat ada opsi selain di bidang ekonomi, maka hiraukan saja. Jadi kata kuncinya adalah ancaman di bidang ekonomi. Nah, kalau kita lihat di sini ya teman-teman sekalian, dari opsi A, B, C, D, E ini masuk dalam kategori ada ancaman di bidang ekonomi, kemudian ada ancaman di bidang sosial budaya ya. Nah, dan kemudian ada juga ancaman di bidang persatuan. Nah, kita lihat yang mana di sini masuk dalam kategori ancaman di bidang ekonomi. Nah, dari poin A, B, C, D, dan E ini terdapat 3 ancaman ya. Terdapat 3 ancaman di bidang ekonomi. Yang pertama adalah membanjirnya barang-barang dari luar negeri. Itu ancaman juga masuk ya. Kemudian yang kedua adalah C, kegemaran menggunakan produk-produk luar negeri. Kemudian E, menjamurnya film drama Korea di dalam negeri. Nah, di sini ada 3 sudah masuk dalam kategori ancaman di bidang ekonomi. Sementara B dan D itu kita hiraukan saja karena bukan merupakan ancaman di bidang ekonomi. Bisa saja masuk dalam ancaman bidang sosial budaya ya teman-teman sekalian. Nah, dari 3 opsi ini, yang mana kira-kira yang bisa mengganggu kedaulatan Indonesia sebagai negara yang merdeka ya, negara yang berdaulat, berdikari? Kira-kira yang mana yang mengganggu itu? Nah, kita lihat opsi A. Opsi A di sini membanjir barang-barang dari luar negeri di Indonesia. Berarti kalau kita lihat adanya barang luar negeri masuk ke Indonesia itu bukan merupakan ancaman yang mengganggu kedaulatan Indonesia, karena seperti kita ketahui bahwa negara Indonesia tidak lepas ya dari pergaulan internasional, sehingga produk-produk luar negeri itu bisa saja masuk. Maka kita sebagai orang Indonesia juga harus bersaing ya produk dengan luar negeri. Jadi saya kira untuk poin A adalah tidak masuk sampai mengganggu kedaulatan Indonesia. Berarti kita hiraukan di poin A. Di poin C, kegemaran menggunakan produk-produk luar negeri. Kita simpan dulu ya. Kita lihat di bagian E. E, menjamurnya film drama Korea di dalam negeri. Nah, saya kira sama halnya juga dengan poin A ya. Membanjirnya barang-barang dari luar negeri di Indonesia. Poin A dan poin E ini berhubungan bagaimana persaingan secara sehat ya yang terjadi di Indonesia, bagaimana juga bisa juga memberikan dampak positif buat kita sebagai
warga negara Indonesia untuk menciptakan produk yang lebih berkualitas ya. Jadi poin A dan poin E ini tidak sampai mengganggu kedaulatan Indonesia. Maka ya, jawaban yang tepat dari opsi ini adalah C ya. C. Nah, jadi C adalah jawaban yang paling tepat, yakni kegemaran menggunakan produk-produk luar negeri ya. Jadi ketika warga negara Indonesia kita sendiri ya, teman-teman sahabat PKN TV, itu lebih mencintai produk luar negeri dibandingkan dengan produk dalam negeri, itu bisa mengakibatkan negara kita mengalami ancaman yang berhubungan kedaulatan kita terganggu. Nah itu kenapa? Karena itu bisa membuat produk lokal mati. Maka secara ekonomi kita dikuasai oleh pihak-pihak luar. Nah itu, jadi jawaban yang tepat adalah kegemaran menggunakan produk-produk luar negeri. Baik, kita lanjut di soal nomor 2, sahabat PKN TV dimanapun Anda berada. Masih soal yang berhubungan terkait integrasi nasional ya, tapi kali ini bukan soal yang berhubungan terkait ancaman ya. Nah, pada soal TWK nomor 2 ini ada soal yang berhubungan pada rasa cinta terhadap tanah air ya. Jadi yang pada soal pertama tadi adalah ancaman, soal kedua ini adalah berhubungan dengan rasa cinta terhadap tanah air. Kita lihat soalnya ya. Pahlawan membela tanah air hingga tercapai kemerdekaan. Guru dan para pendidik memerangi kebodohan demi masa depan bangsa dan negara. Keduanya merupakan patriot. Mereka disebut patriot karena, nah, di sini kata kunci yang kita bisa ambil adalah seorang guru dan para pendidik ya, guru dan para pendidik, di mana mereka ingin mewujudkan kecerdasan ya buat negara Indonesia ya. Nah, di sini kita bisa lihat opsi yang mana kira-kira yang berhubungan guru dan tujuan adanya guru. Jadi ada guru dan tujuannya adalah mencerdaskan. Nah, di sini ada pekerjaan dan ada yang dikerjakan ya. Nah, kita lihat opsi A, mengenang jasa para pahlawan bangsa. Nah, pada opsi A ini tentu tidak ada yang berhubungan dengan pekerjaan guru dan apa yang dia kerjakan. Berarti opsi A kita hiraukan ya. Kita lihat di opsi B, memberikan harta benda yang berlebih. Nah, di sini pekerjaannya adalah memberikan harta benda. Namun di soal tadi kata kuncinya ada guru ya, guru dan para pendidik. Maka di opsi B juga tidak sesuai dengan apa yang dikerjakan guru dan para pendidik itu, di mana soal nomor 2 itu tujuannya guru dan para pendidik adalah memerangi kebodohan ya. Berarti opsi B juga tidak benar ya, kurang tepat ya. Kita lihat di opsi D, gemar membantu orang lain yang membutuhkan. Saya kira di sini tidak sesuai juga ya dengan apa yang dikerjakan guru dan para pendidik pada soal nomor 2. Dan opsi E, membela kebenaran sesuai bidang tugasnya. Nah, jadi di sini juga bisa jadi masuk pada soal di nomor 2. Nah, kita lihat C, rela berkorban untuk kepentingan negara. Ini juga masuk ya. Jadi ada 2 opsi yang sudah masuk dalam kategori jawaban dari nomor 2 ini, rela berkorban dan membela kebenaran sesuai bidang tugasnya. Nah, di sini kita lihat apakah guru dan para pendidik ini adalah pembela kebenaran. Saya kira untuk jawaban E ini kita coret saja karena tidak sesuai. Maka jawaban yang tepat adalah di sini jawabannya adalah C ya, rela berkorban untuk kepentingan negara. Karena kenapa? Guru adalah patriot, mereka meluangkan waktu untuk membimbing para penerus bangsa, para generasi pelanjut ya. Mereka tidak berpikir berapa gaji didapat,
tapi mereka berpikir bagaimana bisa mewujudkan Indonesia yang cerdas, bisa lepas dari kebodohan ya. Nah, jadi mereka adalah patriot, maka jawabannya adalah C, rela berkorban untuk kepentingan negara. Terima kasih telah nonton PKN TV. Jangan lupa subscribe ya.